luar biasa. Itu tim kita itu mungkin itulah zamannya pemain lahir sesudah tahun 76. Sesudah tahun 76 Kita PSB Junior pernah juara zamannya Diang Hafid, tahun Hafid, tahun Ika 76. Binata 76, Ya. Jenny Wadid, Novi Zalcai, Ya. ya. Lahirlah ini yang kedua tahun 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Mendengar namanya, maka pecinta sepak bola di Sumatera Barat akan tahu bahwa ia merupakan salah satu dari sedikit pemain sepak bola di daerah ini yang punya pencapaian istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Dia muncul dari bakat alami. Berawal dari klub di tempat tinggalnya, ia memperkuat tim sekolah, kemudian direkrut klub anggota BON Perserikatan. Setahun membela klub perserikatan tersebut, ia ditawarkan seleksi di Galatama Semen Padang. Hal yang lebih spesial darinya, ia bukan anak diklat sepak bola, namun ia mampu bersaing dengan anak-anak diklat sepak bola tersebut. Ya, dialah Weliansah. Sapaan akrabnya Weli atau Well. Dirinya mempunyai banyak kisah menarik di sepak bola. Namanya disegani kawan, menjadi momok bagi lawan. Padahal sesungguhnya ia tergolong sebagai pesepak bola yang terlambat muncul ke permukaan. Di masa mudanya, Weli hanya bermain untuk klub di tempat tinggalnya, Ulak Karang Putra atau UKP, sebuah klub yang menjadi anggota bagi BON Perserikatan di PSP Padang. Saat itu, PSP Padang memiliki puluhan klub sebagai anggota, terdiri dari divisi 1, 2, dan 3. Pertama mungkin saya kebetulan pertama bermain di UKP Ulak Karang Putra. Kebetulan Ulak Karang Putra itu adalah tempat saya tinggal di Asratek, di dekat Lapang Buang Hatta. Ya. Saya dibina di sana selama hampir saya masih SMP. Ya, di situ saya mulai di UKP, saya masuk SMA 2. Karir Weli baru muncul ketika dirinya sudah duduk di bangku SMA. Ketika itu, ia bersekolah di SMA Negeri 2 Padang, sekolah yang tidak terlalu jauh dari kediamannya. Ketika ada kejuaraan sepak bola antar sekolah, namanya Piala Sumantri Brojonegoro, Weli memperkuat sekolahnya. SMA 2 Padang tampil sebagai juara, mengalahkan musuh bebuyutannya, SMA 1 Padang, yang ketika itu anak-anak diklat sepak bola Padang bersekolah di sekolah ini. SMA 2 kebetulan di sana ada pertandingan namanya Piala Sumantri. Saya terpilih sebagai pemain SMA 2. Ya alhamdulillah pada saat itu SMA 2 juara tahun 84. Kami final lawan SMA 1. Di sana lah mulai karir saya mulai meniti karir di sana. Sebetulnya saya termasuk terlambat sepak bola karena saya bermain di klub baru SMA. Tapi di klub-klub lokal itu di UKP. Permainan Weli menarik perhatian Usman Chan, seorang pemandu bakat dan pelatih. Beliau banyak menemukan dan menjadikan talenta muda sebagai pemain yang bersinar di kemudian hari. Usman Chan membawa Weliansah ke PS Bimba, sebuah klub yang dikelola tokoh sepak bola Sumatera Barat, Datuk Makhudum. Sosok yang bernama lengkap Haji Kamarudin Datuk Makhudum tersebut memiliki 2 tim. PS Bimba merupakan tim yang membina pemain junior. Tingkatan berikutnya adalah PS Makhudum, sebuah klub yang berada di divisi 1 PSP Padang dan menjadi tim yang disegani di masa itu. Sebagian besar pemain PSP Padang maupun Galatama Semen Padang pada 10 tahun pertama kehadirannya berasal dari klub ini. Saya pernah berlatih dengan almarhum Usman Chan yang banyak melahirkan pemain-pemain muda yang berbakat. Saya sempat melatih di Bimba. Habis UKP ke Bimba. Oh, masuk latihan di Bimba. Ya. Ketika main di Bimba itu siapa-siapa saja pemain yang kemudian beredar pada saat ini? Di saat itu ada Mealdi, Mealdi, ada Lindon, Lindon, SMA 2, ada namanya Edi,
Mahdi Arman, Gantosori, banyak Iwan Kerong namanya saat itu. Dia udah lebih duluan, Meldi udah lebih duluan, karena saya pendatang baru. Tak lama di PS Bimba, Welly dipromosikan ke tim senior, yakni PS Mahudum, padahal dirinya masih bersekolah dan masih kategori junior. Ia kemudian meyakinkan dirinya bahwa ia akan bisa bersaing dengan pemain-pemain senior yang sudah ada. Pemain senior tersebut juga punya nama mentereng di persepak bolaan Sumatera Barat saat itu. Karena waktu di Bimba nampak penampilan bagus, kita dipindahkan ke Makudum. Bimba itu juniornya Makudum. Ya. Pemain pembinaan dari Bimba itu yang pemain yang berbakat pindah ke Makudum. Nah, karena pemain-pemain yang berbakat dinaikkan Makudum. Ya. Nah, di Makudum gimana ceritanya? Di Makudum itu suatu tantangan juga sama kita, suatu kebanggaan sama kita. Di sana banyak pemain top. Ada Rino Kardinal, ada kakak saya sendiri namanya juga di Peko. Ada Indah Sapri, ya, ada Meldi yang lebih dulu, Januardi, DP Hadi, Endra Susilo, Abdal Yusra, itu pemain-pemain yang lebih dulu muncul. Oh, itu yang lebih dulu daripada... Ya. Kemampuannya semakin terasa karena dapat ilmu dari pelatih dan belajar dari para seniornya. Ketika sebuah turnamen antar sekolah, dirinya terpantau, apalagi tim yang dibelanya juara antar SMA sekota Padang. Saat itu pertandingan antar sekolah, ya, ada pemaduan bakat dari Bapak Usman Chan. Pada saat itu beliau adalah pelatih-pelatih yang melahirkan pemain muda-pemuda yang cukup sangat baik. Jasa beliau luar biasa. Dia mempunyai feeling, mempunyai suatu karakter yang bisa melihat pemain yang akan jadi. Di saat saya tetap pantau saya. Kebetulan SMA 2 juara Piala Sumantri saat itu. Saya bersama Nurdan, Khairi Ansar, pemain yang pernah PSI Garuda. Ada Ahmad Idris. Di sana di saat itu pertama saya muncul. Sedangkan saya masih kelas 1, tapi sudah masuk tim inti di SMA 2. Persaingan SMA 2 itu sangat ketat. Ya. Pemain-pemain terbaik SMA tersebut dihimpun menjadi PSP Junior. Williansah termasuk salah seorang pemain yang dipersiapkan untuk memperkuat PSP Junior tersebut. Dirinya bersaing dengan sejumlah pemain dari diklat sepak bola. Alhasil, Williansah menjadi salah satu anggota skuad PSP Junior menghadapi Piala Sumantri Brojonegoro di tingkat provinsi, zona hingga ke tingkat nasional. Nah, kemudian ke PSP. Di saat itu ada pemilihan pemain Suratin, ya. PSP Junior saat itu pilih pemain 60. Di saat itulah saya punya tekad, ini adalah kesempatan saya. Ya. Karena saya bersaing dengan pemain-pemain yang udah punya nama daripada saya. Ya. Yang ada Gantosori, ada namanya Lindon, ada pemain semua pemain yang dari diklat. Ya. Ya, ada Yonadi, Yanial, pemain top semua. Anak diklat. Diklat. Kita bukan diklat. Bukan diklat. Saya lahir bukan diklat. Ada 60, kemudian tersaring berapa? Jadi 30. Masih masuk. Tiap hari itu saya tetap memantau itu. Ini bisa saya, ini itu tiap malam saya pikirkan ini saya bisa bersaing. Nah, akhirnya sampai 30. 30 kemudian memperkuat PSP. Bukan, kita TC dulu. TC di Makudum. Di saat itu adalah Datuk Makudum, orang yang luar biasa, orang yang berjasa terhadap pemain-pemain talenta muda yang ada di Sumatera Barat. Lalu bersama PSP Piala Suratin. Piala Suratin tahun 85. Di Piala Suratin itu langsung pemain inti atau bagaimana, Om? Alhamdulillah, saya termasuk pemain yang mungkin karakter saya nggak mau kalah, saya mau berjuang walaupun itu pemain Yanial, ada Lindon, ada Gantosori, ada pemain-pemain yang lebih punya nama daripada saya dulu. Tapi saya bertekad satu saat saya bisa masuk di sini. Nah, posisi di mana, Om? Apakah ada perbedaan posisi saat di PSP itu dibanding dengan waktu masih di klub dulu? Saya bermain memang di gelandang. Di gelandang? Gelandang. Tidak berubah posisi? Tidak pernah berubah posisi. Nah, lalu selama di PSP itu apa? Sampai berapa lama Om main di PSP? Saya di PSP ini cukup lama. Penyisian dari zone ke zone, dari daerah-daerah dulu sampai ke tingkat nasional. Ya. Nah. Perjalanan panjang melelahkan akhirnya berbuah manis. Kendati capainya tidak sehebat para seniornya di tahun 1976,
Namun tim tersebut disebut-sebut sebagai kebangkitan PSP Padang, atau ada juga yang menyebut sebagai kelahiran kedua. Generasi tahun 1976 tersebut bisa berdiri kokoh di puncak juara. Williamsa dan kawan-kawan pada tahun 1985 bertengger di peringkat 2 nasional. Hasil di nasional? Kita luar biasa. Itu tim kita itu mungkin itulah zamannya pemain lahir sesudah tahun 76. Sesudah tahun 76? Kita PSP Junior pernah juara zamannya Diang Hafid, Alhamdulillah Hafid, tahun Ika 76? Binata 76, Ya. Jenny Wadid, Nofrizal Cai, Ya. Lahirlah ini yang kedua tahun 85. 85. Yang juara Suratin itu? Nomor up kita. Runner up Suratin. Junior yang di Jogja kita final. Jogja. Ya. Kalah lawan siapa gitu? Lawan ke Bekasi. Padahal di penyisian kita kalahkan 2-0. Itulah sepak bola. Di penyisian kita kalahkan 2-0. Ya. Bekasi. Tapi di final kita kalah 2-1. Itulah sepak bola. Oh, ingat pemain Bekasi ketika itu? Itu zamannya ingat Makmun Anan, ada Oleng, ada Ahmadi Latif, pemain-pemain bagus semua. Ya. Karena Bekasi tahun dulunya dia juara bertahan. Tahun 84 juara, 83 juara, 85 juara lagi. Ya. Waktu berjalan tanpa henti. Williamsa terus mengasah kemampuannya. Tanpa pernah diduga, sesaat setelah ia bermain pada laga uji coba menghadapi para seniornya di PSP Padang, Suatman Imam mendatanginya sambil menawarkan untuk tes di Galatama Semen Padang, atau kini dikenal dengan Semen Padang FC atau SPFC. Ketika itu, Suatman Imam menjadi pelatih di Galatama Semen Padang. Oh, waktu itu pelatih Semen Padang Suatman. Kebetulan dia nonton saya ada uji coba. Uji coba. Ya, lawan PSP Junior. Nah, kita lawan senior. Hari itu kita menang 2-0. Di situ Suatman nonton. Di sana kebetulan Suatman nonton. Itu dilihatnya. Itu ada si Aris Peko. Nah, dia diam. Habis itu main, dia ngomong sama saya, kamu mau coba nggak tes dulu di Semen Padang? Tes saja ya, kata. Saya dengar itu, ya luar biasa lah, kepala saya. Tawaran itu tentu saja membuat Williamsa terkejut. Ia kaget. Beragam rasa berkecamuk dalam dirinya. Ia tidak pernah membayangkan sama sekali proses yang sangat cepat tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakannya. Dirinya kemudian datang ke Semen Padang berbarengan dengan Afdal Yusra. Cuma kebetulan waktu itu pai ke Indaruang itu berdua sama Williamsa. Williamsa aku dihubungnya entah kapan nggak tahu. Di waktu kami generasi kedua, Ambo, Williamsa, itu Anton Solensil. Anton. Tadi go. Cuma waktu pai ke Indaruang saat pai pertama ke Indaruang itu sama Williamsa. Bang Delvi? Delvi lalu setelah Ambo. Oh, sesudah. Oh, generasi dulu setelah Ambo itu kan. Ya. Jadi besoknya langsung merangkai ke Indaruang. Pokoknya nak ada saat itu ada pikiran apakah diseleksi, apakah diterima atau apakah mohon segala macam. Pokoknya nak ada pikiran itu saat itu kan. Mana Semen Padang itu kan. Jadi saat tiba di situ tuh kebetulan senior tuh lagi latihan. Siang lah waktu itu kan, jam sabar ini lah. Latihan itu kan biasanya habis latihan itu kan duduk di situ. Ya. Di luar tuh. Jadi kami lewat tuh, ya era-eranya tuh kan, main dari mana? Di mes Galatama Semen Padang, awalnya ia sempat merasa grogi lantaran bertemu dengan pemain-pemain idolanya, pemain yang menjadi buah bibir di Sumatera Barat pada saat itu. Ia memanfaatkan peluang tersebut. Akhirnya, Williamsa mendapatkan satu slot di skuad Galatama Semen Padang. Ia bermain di posisi gelandang. Dan sana Firdaus Abi. Pada edisi berikut, kami akan ungkap lebih jauh kiprah Williamsa di Galatama Semen Padang, termasuk mengapa dirinya mundur dari lapangan hijau, padahal saat itu perannya masih dibutuhkan di tim asal Bukit Karangputih Indarung tersebut. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.